Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Diana dengan NIM 22230008 dari AKBP STI KBP Padang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil review artikel saya dengan tema Tata Kelola Perusahaan Bank Survei. Yang pertama, pembahasan teori. Pembahasan teori terkait korporasi governance pada bank. Yang pertama, teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik prinsipal dan manajer atau agen dalam konteks bank. Masalah keagenan lebih kompleks karena informasi manajer lebih banyak daripada investor atau asimetris. Pemilik (shareholder) cenderung mendorong pengambilan risiko tinggi, sedangkan manajer bisa bersikap konservatif untuk melindungi diri mereka. Namun dalam bank, manajer justru bisa mendorong pengambilan risiko berlebihan karena ada jaminan pemerintah dan perlindungan asuransi simpanan, sehingga risiko ditanggung pihak lain seperti depositor atau regulator. Yang kedua, teori tata kelola perusahaan. Korporasi Governance Theory. Tata kelola perusahaan bertujuan menciptakan mekanisme untuk mengendalikan dan mengevaluasi manajemen. Kesimpulannya, teori tata kelola perusahaan dalam sektor perbankan tidak bisa disamakan karena perusahaan non-keuangan. Diperlukan pendekatan yang perhitungkan regulasi, modal, dan dampak sistematik, serta perlu keseimbangan antara pelindung deposito, kepentingan regulator, dan penguatan fungsi pengawasan internal. Baiklah, yang kedua, kasus yang dibahas. Kasus artikel ini membahas berbagai kasus lemahnya tata kelola bank atau korporasi governance yang berdampak besar pada stabilitas sistem keuangan, terutama saat krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2009. Krisis tersebut memperlihatkan bahwa banyak bank besar di Eropa dan Amerika mengalami kegagalan bukan hanya karena masalah pasar, tetapi juga akibat pengambilan risiko berlebihan oleh manajemen. Lemahnya pengawasan dewan direksi dan insentif manajer yang mendorong keuntungan jangka pendek. Contohnya, sebelum krisis, banyak bank memberikan kredit subprime berisiko tinggi dan mengandalkan pembiayaan jangka pendek yang meningkatkan leverage secara ekstrim. Namun, struktur tata kelola di bank-bank ini tidak mampu mencegah perilaku tersebut. Bahkan mekanisme pengawasan internal dan intervensi regulator terbukti terlambat dan tidak efektif. Krisis ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola tradisional yang efektif di perusahaan keuangan tidak selalu berhasil di sektor perbankan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitasnya produk dan kegiatan bank, adanya proteksi pemerintah yang menciptakan moral hazard, peran sistematik bank terhadap ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel ini menyoroti pentingnya desain tata kelola perusahaan yang spesifik, terintegrasi dengan pengawasan regulator, serta mempertimbangkan perlindungan deposan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, objek atau sampel penelitian. Objek dalam artikel ini adalah tata kelola perusahaan atau korporasi governance pada lembaga perbankan, terutama dalam kaitannya dengan struktur dewan direksi, kepemilikan saham, insentif manajemen, peran regulator, dan pengawasan eksternal. Risiko pengambilan keputusan oleh manajemen bank. Sampel penelitian karena artikel ini merupakan studi literatur, sampel penelitian berupa studi-studi empiris dan teoritis sebelumnya yang meneliti korporasi governance di sektor perbankan. Data dan temuan dari berbagai bank di negara-negara dan Eropa, khususnya menjelang dan sesudah krisis keuangan tahun 2007 hingga 2009. Penelitian ini menggunakan data mikro atau tingkat bank dan makro atau tingkat sistem keuangan. Jadi, artikel ini tidak menggunakan satu sampel data tertentu, tetapi mengulas dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu untuk menyusun gambaran umum mengenai efektivitas tata kelola keuangan bank. Yang keempat, teknik analisis data. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena merupakan studi literatur. Teknik yang digunakan meliputi analisis literatur mengkaji dan merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait korporasi governance pada bank. Klasifikasi tematik studi-studi ini dikategorikan berdasarkan tema seperti dewan direksi, kepemilikan, insentif, dan peran regulator. Perbandingan studi membandingkan efektivitas mekanisme tata kelola antar negara dan antar waktu, terutama sebelum dan sesudah krisis pada tahun 2007 hingga 2009. Teknik ini bertujuan menyusun gambaran menyeluruh tentang praktik dan tantangan tata kelola perbankan secara global. Yang terakhir, kesimpulan. Menyimpulkan,
Bahwa tata kelola perusahaan atau korporasi governance pada bank berbeda secara signifikan dari perusahaan non-keuangan, karena bank memiliki risiko sistematik yang tinggi, struktur keuangan yang kompleks, dan sangat bergantung pada utang, perlindungan pemerintah, atau seperti jaminan simpanan, yang menimbulkan moral hazard. Berbagai mekanisme tata kelola seperti struktur dewan, kepemilikan saham, dan insentif manajemen tidak selalu efektif dalam konteks perbankan, terutama jika tidak didukung oleh regulasi dan pengawasan eksternal yang kuat. Oleh karena itu, kombinasi antara tata kelola internal dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator sangat penting untuk menjamin stabilitas bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.